Kami keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah 2020 pada umat Kristiani di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Marilah kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Dengan pelaksanaan UNBK pasca COVID-19 ini, Pak, kira-kira solusinya seperti apa secara teknis? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak-Bapak ke SMP Negeri 2 Kota Kupang yang berkaitan dengan pelaksanaan UNBK. Itu memang sudah direncanakan secara baik oleh BNSP bahwa pelaksanaan UNBK itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai 23 April. Namun karena kendala adanya wabah virus COVID-19 yang terpaksa memang Kemendiknas mengambil kebijakan untuk meniadakan ujian nasional, termasuk ujian nasional berbasis komputer. Sehingga persiapan-persiapan kami yang kita sudah lakukan itu memang tidak bisa berjalan oleh karena kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sehingga pada tahapan itu memang tidak bisa lagi kita laksanakan walaupun kita sudah mempersiapkan diri secara baik. Tentunya tahapan-tahapan pelaksanaan UNBK itu kita sudah mulai dari yang namanya ada simulasi UNBK sampai kepada gladi bersih. Dan itu juga kita sudah lakukan. Sebenarnya tinggal menunggu waktu pelaksanaan UNBK saja. Jadi kita sudah maksimal malah untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi ujian. Dan Pak Kadis Pendidikan juga sudah wanti-wanti untuk kita betul-betul mempersiapkan anak-anak di dalam menghadapi ujian. Karena memang keinginan Pak Kadis itu bahwa Kota Kupang itu harus pada nomor 1. Begitu. Karena tahun kemarin itu kita Kota Kupang pada posisi nomor 2 di UNBK. Diharapkan tahun ini Pak Kadis menginginkan kita berada nomor 1 sehingga betul-betul kita mempersiapkan diri secara baik. Dan sebelum ada keputusan untuk tidak adanya ujian nasional UNBK ini, itu juga Pak Kadis sudah mewanti-wanti untuk kita memberikan penugasan-penugasan kepada anak-anak secara online. Dan juga ada kunjungan-kunjungan rumah. Dari rumah ke rumah kita kunjungi seperti apa persiapan anak-anak. Karena memang kita sudah meliburkan anak dari bulan Maret itu tahap pertama sampai dengan kemarin, dan ini kita sudah lanjut lagi sampai tanggal 21 nanti. 21 ya. Itu kebijakan pemerintah kota meliburkan semua siswa. Sehingga memang kita sebenarnya dalam kondisi siap, tetapi karena memang kebijakan untuk tidak lagi melaksanakan ujian nasional, sehingga kita menunggu kebijakan lanjutan bagaimana menentukan kelulusan. Dan kemarin itu kita sudah disampaikan juknis tentang bagaimana untuk menentukan kelulusan dari anak-anak kelas 9. Gitu. Jadi memang di juknis sudah dijelaskan bahwa nilai yang
gunakan untuk penentuan kelulusan itu adalah nilai dari nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 6 sampai semester 6, baik itu penilaian pengetahuannya maupun juga penilaian keterampilan, dan juga salah satunya adalah penilaian sikap. Ya. Jadi ada 3 indikator itu yang digunakan untuk menentukan kelulusan. Terus untuk kenaikan kelas sendiri Untuk kenaikan kelas juga tidak beda jauh. Memang ada alternatif. Kalau memang juga darurat ini belum dicabut oleh pemerintah, memang sudah ada penegasan bahwa nanti kita gunakan nilai raport semester 1 ya. dan nilai penilaian tengah semester itu yang digunakan ya, untuk menentukan kenaikan kelas. Mungkin kembali sedikit Pak. Soal media daring ya, lalu belajar di rumah. Ya. Kita lihat bahwa memang secara ekonomi Pak, yang menjadi pertanyaan ini apakah siswa-siswi yang ada nih memang mereka punya sarana narkoba, misalnya Android, ya. laptop. Kalau yang tidak ada seperti apa Pak? Iya, baik. Jadi memang yang menjadi kendala kita di situ untuk melaksanakan pembelajaran secara daring itu kita sudah coba lakukan. Kita buat link, kemudian kita input semua soal di sana supaya anak bisa kerja semua untuk semua mata pelajaran. Memang itu tidak dijangkau oleh seluruh siswa karena memang kendalanya di situ. Ada siswa yang belum memiliki HP Android untuk bisa mengakses. Tapi minimal 90% mereka bisa melakukan itu. Kira-kira ada alternatif lain Pak, mungkin dari sekolah bisa kembali. Alternatif itu tadi memang kita lewat wali kelas mungkin bisa berkunjung ke rumah bagi anak-anak yang memang tidak terjangkau. Ya. Dan kita juga secara terbatas juga kan dihimbau oleh pemerintah juga tidak boleh physical distancing ya, toh? Itu yang menjadi problem bagi kita ya. Jadi gitu ya. Terus Bapak ini kira-kira dari sekolah sendiri harapannya terkait dengan pendidikan yang sekarang ini berbeda metode ini pasca corona seperti apa? Iya, memang itu menjadi pergumulan kami ya di sekolah karena memang pembelajaran ini kan menjadi tidak efektif. Lalu sudah pasti pencapaian kompetensi tidak akan tercapai dalam semester ini. Terutama lagi semester ini semester yang menentukan anak-anak harus lulus dan harus naik kelas. Tapi kita merasa terbantu oleh karena memang penegasan menteri sudah menegaskan secara benar bahwa itu pembelajaran daring ini tidak lagi dalam rangka untuk pencapaian kompetensi, terutama untuk kecakapan hidup, begitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau untuk jumlah siswa sendiri Pak, siswa-siswa sendiri. Kalau kita di sini kalau khusus yang kelas 9 yang di UNBK itu kita 390 siswa. Ya. Kita ada 13 rombel. Dari setiap rombel itu ada yang 32 maksimal, ada yang 30, ada yang 29. Kalau kenaikan kelas sendiri Pak? Kalau untuk kenaikan kelas kita ada 1298, itu tadi kurang 39, jadi ada masih 700 sekian yang kelas 78 yang siap untuk naik kelas. Kalau dari personil Pak, sendiri dalam menghadapi pasca corona dalam lembaga sekolah ini, ini kira-kira solusi apa, kendalanya apa nih Pak? Kendala apa yang dihadapi? Ya itu tadi saya bilang kendala untuk kita melaksanakan pembelajaran secara daring itu tadi salah satu. Kemudian juga anak-anak yang memang tidak punya HP Android, berarti mereka tidak punya WhatsApp untuk kita bisa akses, kita bisa kirim tugas-tugas
ya toh, sehingga mereka bisa mengerjakannya di rumah. Berapa total staf pengajar Bapak di sini? Kalau staf pengajar saya di sini, kalau guru itu ada 90 jadi 90 orang. Yang PNS berapa? Ya, PNS itu ada 70. Honorer Pak? Honorer ada 20. Pusatnya berapa? Ya, honorernya sudah daerah semua. Daerah semua. Ya, itu dibiayai oleh dana bos semua. Kalau untuk kesejahteraan, Untuk kesejahteraan memang kalau juknis yang kemarin itu memang agak ini ya, agak sulit sekolah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka karena dibatasi hanya 15% dari pagu anggaran. Tapi sekarang sudah ada kelulusan untuk bisa sampai 50% begitu. Jadi untuk kali ini mungkin kesejahteraan bagi tenaga honorer mungkin itu sudah bisa ditingkatkan, baik itu lewat dana bos maupun juga ada bantuan dari transport dari pemerintah kota. Itu mungkin kita di sini mungkin tinggal hanya 5-6 guru lagi yang belum dapat transport dari pemerintah kota. Iya. harapannya Ya, harapan kita ke depan, tahun depan, dan memang sudah janji Pak Wali mungkin tahun depan itu mungkin seluruh guru honorer sudah bisa diberikan insentif atau transport dari pemerintah kota. Iya. Kalau sarana prasarana Pak dari Ya, kalau sarana prasarana saya kira masih kita untuk gedung memang masih dianggap kurang. Kalau untuk rombel ruang belajar kurang, makanya kita double shift sekarang, masih double shift dari dulu. Dan juga kita sudah berusaha untuk memperkecil jumlah rombel, tetapi memang desakan masyarakat untuk masuk SMP 2 juga masih cukup tinggi. Kalau 3 tahun ini sudah sistem zona dengan 11 rombel, tetapi kita begitu zona pertama kita terpaksa tambah 2 rombel. Tahun berikut lagi tambah 4 rombel. Tahun kemarin tambah 3 rombel lagi. Jadi memang SMP 2 memang masih agak sulit untuk bisa menekan rombel. Ya. Tapi kita sebenarnya berharap juga bahwa ke depan ini mungkin kita bisa tekan sehingga kita bisa masih pagi saja. Karena kalau siang juga ini rasa-rasanya juga memang kita sendiri juga menganggap itu kurang efektif kalau pelaksanaannya pada siang. Jadi kita berharap mungkin ke depan kita juga SMP 2 mungkin bisa satu shift sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif lagi. Kalau selama ini Pak dalam menjalankan kewajiban sendiri, apa ada kapasitas Pak Kepsek dan teman-teman selama ini, apakah ada kendala tidak dalam pengajaran? Memang sih ada kendala Bapak ya. Jadi saya juga ini kan baru berapa bulan ya sebagai PLT karena Pak Ishak yang definitif memasuki masa purna tugas. Jadi saya melanjutkan sisa tugas ini mulai dari bulan November. Memang saya sudah cukup lama di sini, hampir 6 tahun. Dulu saya di SMP Negeri 8 Kupang cukup lama di sana. Saya pindah ke sini. Memang saya kira memang untuk teman-teman di sini masih begitu antusias untuk melaksanakan tugas. Tapi ya namanya juga di semua TPS ada 1-2 yang memang ini ya memang itu memang terjadi begitu. Ya ada lah begitu. Lalu cara pendekatan Bapak sendiri? Ya artinya pendekatan ya tentunya pendekatan secara kekeluargaan dulu kan gitu. Ya tentu kalau memang tidak bisa lagi terpaksa memang pakai pendekatan aturan kan gitu. Ya. Terus sejauh ini kan masih ya sejauh ini masih bisa kita. Baik, terima kasih Pak. Ya. Itu mudah.